Selamat pagi jemaat, senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa sama-sama beribadah. Perkenalkan, nama saya adalah Enrico Daniel Hamonangan Sitompul. Saya bersama dengan istri saya Ria, kami melayani di Jemaat Bekasi. Senang pada pagi hari ini bisa diundang untuk bisa membagikan apa yang menjadi keyakinan kami tentang arti pelayanan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan yang dibagikan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di surga, Bapa terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu dahsyat ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul untuk memuja Engkau, untuk bisa melakukan satu penyembahan terbaik dari hati kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, yang kami lakukan ini berasal daripada hati kami, menjadi harum di hadapan Engkau, dan lebih daripada itu membantu kami untuk bisa melihat betapa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Tuhan, biarlah firman yang dibagikan pada hari ini juga benar-benar menguatkan hati kami, dan biarlah hamba-Mu ini bisa Kau pakai sehingga setiap kata yang dikeluarkan berasal daripada Engkau dan mampu memuliakan nama Engkau. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, saya yakin kita sudah banyak belajar mengenai pelayanan. Kita memahami artinya. Tetapi pada pagi hari ini, saya tidak akan berbicara pelayanan dalam hal definitif. Saya tidak akan bicara pelayanan dalam hal metodikal. Tetapi apa yang saya akan banyak bicarakan adalah pelayanan dalam sebuah prinsip perseorangan untuk melihat hidup kita. Tokoh yang hari ini kita akan sama-sama lihat adalah tokoh yang mungkin kita tahu. Mari sama-sama kita lihat ke Kisah Para Rasul 15 di ayat 37 dikatakan begini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Oh my Lord. Wah, hari ini apakah Pak Pendeta akan bicara mengenai ini nih, mengenai orang yang lepas dari pelayanan nih, apa kita mau diapain ini? Tidak. Hari ini yang saya justru mau bicarakan adalah suatu hal yang kita bisa belajar dari moral yang ada di balik kisah tokoh Markus. Saya yakin kita mengenal karyanya Injil Markus. Saya yakin kita bahkan mengenal kisah yang baru kita baca ini, betapa Markus pernah meninggalkan Barnabas dan juga Paulus di dalam pelayanan. Tapi mari sama-sama kita lihat siapa Markus dan betapa pelajaran moral yang bisa dia berikan kepada kita tentang pelayanan. Apa aja pelajaran moral yang bisa kita dapat? Yang pertama Bapak Ibu adalah mengenai terbiasalah dengan tidak dilihat. Berbeda dengan banyak tokoh Alkitab lainnya yang begitu menonjol, outstanding di dalam pelayanan mereka, begitu kuat secara karakter, begitu dahsyat di dalam performance, tetapi berbeda dengan seorang Markus. Mungkin kisah Markus lebih mirip seperti kisah Andreas. Mungkin kisah Markus bisa lebih mirip seperti kisah Filipus. Atau kisah Markus mungkin lebih mirip seperti kisah seorang Epaphroditus. Yang kita banyak tidak mengenal kisahnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu? Dalam hal yang tidak dilihat, justru Markus melakukan pelayanannya. Yang hal yang menarik adalah begini. Kadangkala di gereja ada 3 ekstrim yang major terjadi. Ekstrim pertama adalah di mana kita berusaha enggan terlihat agar tidak ditunjuk di dalam pelayanan. Yang kedua adalah pelayanan supaya terlihat. Wah, orang bisa lihat kita. Itu biasanya tidak dimulai dari satu keinginan seperti itu, tidak. Tetapi kadangkala pujian, spotlight, kata-kata yang membangun tanpa sadar menjadi bensin bagi pelayanan seseorang lebih daripada
memang bagian mau untuk melayani ataupun menyenangkan hati Tuhan saja. Atau yang ketiga adalah lebih asyik jika dilayani. Nah, ini lebih banyak kita temukan di dalam gereja. Tetapi berbeda dengan Markus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 di ayat yang kelima, setiba di Salamis, mereka di sini Paulus dan Barnabas memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes di sini adalah Markus. Jadi dari kata Yohanan, ya, itu nama aslinya. Kenapa disebut Markus? Karena mungkin diambil bahasa dari kata Romawi, perkata Roma yang dapat pengaruh Roma, yang itu memang sudah biasa saat itu. Nah, apa yang menarik dengan cerita ini? Mungkin bagi kita ini ayat yang biasa. Tapi siapakah sebenarnya seorang Markus? Mari kita cek background latar belakangnya dia. Kisah 12 di ayat 12 mencatat bahwa mama dari Markus memiliki properti yang mampu menampung banyak orang untuk berdoa. Artinya, di masa itu, orang yang bisa punya rumah untuk menampung banyak orang, berarti ini adalah orang yang berada. Bahkan menurut tradisi, ruangan yang dipakai, seperti yang digambarkan cerita Tuhan Yesus minta untuk ngomong dengan seorang pemuda di Markus 14. Ruangan yang dipakai untuk the Last Supper, untuk perjamuan kudus itu menurut tradisi adalah properti dari keluarga Markus. Bahkan tempat biasa Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa setelah melakukan ritual Sabat, yang kemudian kita kenal dengan Taman Getsemani itu properti dari keluarga Markus. Jadi orang ini punya satu background berasal dari keluarga yang mampu. Lebih daripada itu, pamannya Barnabas yang kita tahu menjadi partner dalam penginjilannya Rasul Paulus adalah paman dari Markus. Dan dikatakan pamannya pun seorang yang berada dari Siprus, yang menjual tanahnya, itu dikatakan di Kisah 4 ya, sebelum terlibat di dalam pelayanan lebih dalam. Jadi apa yang kita bisa lihat, Markus adalah orang yang biasa mungkin punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sekitar orang yang di sekitarnya. Tetapi apa yang berbeda dari seorang Markus saat itu? Markus memilih hanya menjadi pembantu bagi pelayanan Barnabas dan Paulus. Dia membiasakan diri untuk tidak dilihat. Pelayanan yang baik itu dari sini kita bisa belajar. Kita mulailah dari hal yang tidak dilihat. Kadangkala waktu kita melayani, kita terjebak. Biasanya kita mulai dari hati yang bagus. Kita mau lakukan A, lakukan B untuk ini. Biasanya dimulai dari situ. Tetapi setan bekerja, ketidakmampuan kapasitas emosi kita punya peranan, lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung lainnya. Kita merasa bisa tidak dihargai dalam pelayanan kita. Ketika kritik, ketika orang kita melihat ada pelayanan-pelayanan yang lebih punya spotlight, lebih dilihat, kita jadi bisa merasa, kok saya bagaimana ya? Lebih enak pelayanan-pelayanan yang bisa dilihat. Lebih enak melakukan pelayanan sesuai dengan background saya. Lebih enak melakukan pelayanan yang saya suka. Tapi coba perhatikan Markus. Dia bahkan melakukan pelayanan hanya untuk membantu Paulus dengan Barnabas di dalam penginjilan. Bapak Ibu, ini pelajaran moral yang bagus. Coba kita lihat, apakah saya seorang yang mau ambil peranan di dalam gereja, peranan di dalam sosial,
Walaupun itu tidak dilihat, tapi saya tahu. Saya lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan dan mendukung kerajaan Allah. Hal yang kedua adalah bukan soal performance-nya, tetapi menjadi lebih baik. Kadangkala kita di dalam pelayanan kita terjebak dengan performance-nya. Bagus, kita hendak memberikan yang terbaik. Excellent. Kita hendak melakukan hal yang bisa membuat orang lain pun bisa berdampak. Maka kadangkala kita terfokus pada result, kita terfokus pada performance. Sampai kita melupakan bahwa pelayanan itu tentang menjadi lebih baik. Kita lihat sama-sama cerita seorang Markus. Dikatakan di Kisah Para Rasul 13 di ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes yaitu Markus itu meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, dikatakan bahkan di Kisah Para Rasul 15 di ayat 37 sampai 39. Sebegitu reaktifnya Rasul Paulus ketika berdiskusi dengan Barnabas mengenai keputusan untuk membawa kembali seorang Markus dalam pelayanan mereka untuk perjalanan berikutnya. Paulus merasa nggak pantas bawa orang seperti itu. Orang yang udah tinggalkan kita di dalam pelayanan. Orang yang pergi begitu saja. Sejarah mencatat tidak ada yang pernah tahu kenapa Markus kembali ke Yerusalem. Tidak ada yang bisa punya kepastian tentang hal itu. Tetapi hal ini sebegitu mengganggu seorang Rasul Paulus, bahkan sampai berselisih dengan Barnabas. Kita tahu di dalam pelayanannya Barnabas dan juga Rasul Paulus saling dependent satu sama lain, saling bergantung satu sama lain itu begitu kuat. Kita bisa lihat itu dalam Kisah 9 ayat 27, kita bisa lihat di Kisah 11 ayat 25. Betapa Barnabas bahkan sampai menyusul ke kota tersebut hanya untuk bisa pick up Paulus supaya bisa melakukan pelayanan bersama-sama. Sebegitu mereka tahu, mereka perlu bisa bergandengan tangan. Saya paham tentang hal ini. Di dalam pelayanan kita merasa waktu kita punya partner kita akan kuat. Kadang-kala kita bisa merasa sedih kalau orang yang terlibat di dalam pelayanan kita pergi, sepertinya ada satu yang hilang. Separuh nafasku hilang. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Sebegitu kecewanya seorang Paulus. Tapi apa yang menarik? Ini happen. Ini terjadi di dalam hidup pelayanan kita. Bapak Ibu, kita kadang seperti Markus. Kita bisa gagal secara performance. Orang mungkin meragukan kita. Orang mungkin mempertanyakan kita. Karena orang lihat, waktu kita kasih yang terbaik, lalu orang, dia buatnya salah. Karena kita dianggap tidak kompeten. Orang mungkin merasa kesal dengan karakter kita waktu kita bekerja sama. Sehingga kita mungkin akan di-push away. Setiap dari kita mungkin pernah ada satu titik di dalam pelayanan kita. Kita mencapai titik low secara performance. Tapi percayalah Bapak Ibu. Hidup belum berakhir. Belajar dari setiap kejatuhan kita. Belajar dari setiap hal yang mungkin kita tidak baik lakukan sebelumnya. Atau mungkin kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kita merasa gagal. Sehingga kita merasa malu. Orang-orang melihat kita. Lalu kita merasa saya malu untuk bisa terlibat lagi melayani satu sama lain. Percayalah Bapak Ibu. Kita bisa bangkit. Karena Tuhan kita mengajarkan kasih karunia. Apa yang terjadi kemudian kalau kita baca di Alkitab, hal yang menarik terjadi dengan hidup Markus. Apa yang ada kalau kita lihat di Kolose 4, bahkan seorang Paulus kemudian mulai mulai ditemani oleh Markus di penjara. Dikatakan di situ, salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apa adanya dan dia datang kepadamu. Kita tahu, wow. Gak hanya sampai situ. Ada satu turn around yang berbeda terjadi di sana. Betapa Markus pun
yang tadinya Paulus enak ngelihat dia, tapi pada satu titik Paulus merasa Paulus merasa si Markus ini begitu berarti. Sampai-sampai dia memakai kata sunergos. Nanti saya jelaskan. Di situ dijelaskan ya, kalau kita lihat sama-sama di Filemon 1 ayat 24 dikatakan begini. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada satu kata favorit yang suka dipakai oleh Rasul Paulus untuk memberikan penghargaan, sanjungan kepada rekan-rekan sekerja pelayanan dia yang dia anggap di level yang mampu sepenasib sepenanggungan. Kata yang sering dipakai oleh Rasul Paulus adalah sunergos atau sunergeo. Dan menariknya Markus yang tadinya Paulus bisa begitu enak, beberapa waktu kemudian berubah menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin dia mengembalikan hatinya. Mungkin dia melibatkan dirinya lebih dalam lagi sehingga dia punya satu pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Sampai-sampai Paulus memberikan sanjungan sunergos kepadanya. Teman sekerjaku. Nggak hanya sekedar brother sister. Nggak hanya sekedar teman gereja. No. Ini teman sepelayanan. Teman sepenasib sepenanggungan yang ngerti satu sama lain. Yang tadinya diragukan. Yang tadinya mengecewakan. Kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Jangan lihat performance kita dulu. Jangan lihat seperti apa kita dulu. Anda dan saya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita memilih bertobat. Ketika kita mengambil bagian. Apa yang saya mau lakukan yang terbaik. Tuhan buka jalan. Yang penting kita selalu berpikir, saya mau menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan compare diri Anda dengan orang lain. Jangan coba-coba membandingkan waktu Anda dengan waktu orang lain. Jangan membandingkan talenta Anda dengan talenta orang lain. Tidak. Anda diciptakan begitu unik oleh Tuhan untuk melakukan satu hal yang luar biasa. Dengan waktu Anda sendiri. Mungkin luar biasanya itu bukan untuk seluruh dunia. Tetapi peranan Anda mampu mengubahkan beberapa hal. Jangan pernah menyerah. Kalau Bapak Ibu sempat turun. Bangkit. Bahkan dikatakan sampai hal yang dahsyat. Paulus mengatakan kepada Timotius di 2 Timotius 4 di ayat 11 dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ini di akhir ya, di akhir dari surat-suratnya Paulus. Coba lihat apa perasaan dan pandangan Paulus tentang seorang Markus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Setelah beberapa tahun berlalu, bahkan di hadapan Rasul Paulus, pelayanan Markus sangat penting. Peranan Markus sangat penting. Yang terakhir Bapak Ibu, apa pelajaran moral tentang pelayanan yang bisa kita belajar dari hidup Markus? Pada satu titik, percayalah, semuanya akan menjadi indah. Kita lewati turun naik. Kadangkala kita melakukan pelayanan-pelayanan yang tidak banyak kemenangan. Banyak kegagalan, banyak hal sedih. Kita merasa tidak berarti, kita merasa terpinggirkan. Ataupun kita menjadi orang yang enggan untuk melayani. Ataupun kita merasa anak bawang. Ataupun kita menjadi orang yang begitu akhirnya terlalu tenggelam dengan diri kita. Tetapi percayalah, waktu kita memberikan hati untuk terus melayani. Pada satu titik. Ini akan menjadi satu yang indah. Seperti kita tahu, Markus menjadi penerjemah bagi Rasul Petrus. Ada sebuah hubungan yang dekat yang mungkin sudah terjalin dalam. Sampai-sampai kita tahu, menurut tradisi, buku Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus ini adalah dituturkan oleh Rasul Petrus itu sendiri kepada Markus. Ketika dia mendengar itu semua, dia menuturkan kepada Markus sehingga Markus menulis itu semua.
Hal yang menarik adalah bagaimana bahkan Markus menulis tentang siapa dirinya dengan hal yang begitu konyol, tetapi ini begitu berarti. Karena dalam satu penggalan cerita tersebut, tiba-tiba ada cerita yang sepertinya kurang penting, tapi sebenarnya ini merujuk tentang dia. Menurut beberapa ahli, ini mungkin adalah Markus. Coba lihat di Markus 14 di ayat 51, waktu Yesus ditangkap. Di situ dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tiba-tiba dalam satu cerita yang begitu begitu intens, begitu bicara tentang dimulainya satu penderitaan yang maha dahsyat, yang menjadi satu cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi tentang penyaliban Yesus. Terselip satu cerita kecil di sana, ada seorang muda yang lari telanjang. Menurut para ahli, Markus menulis ini tentang dirinya sendiri. Karena memiliki kemiripan, di masa itu ada satu pola penulisan, mereka tidak berani menulis siapa penulisnya. Seperti buku Yohanes, Yohanes memberikan kode bahwa itu tentang dirinya dengan mengatakan murid yang dikasihi. Tapi Markus hanya memasukkan kisah hidupnya dengan hal yang mungkin terlihat konyol. Tapi indah. Kenapa? Karena Petrus mempercayakan penulisan tentang Tuhan kita Yesus Kristus kepada tokoh ini. Dituturkan oleh Petrus. Ditulis oleh Markus. Sampai pada satu akhir, ketika Petrus menulis surat, ia memberikan sanjungan yang begitu dahsyat kepada seorang Markus. Petrus mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Babylon masa itu sebuah kode, sebenarnya bicara tentang Roma, ya. Dan juga dari Markus anakku. Soko guru jemaat, batu karang jemaat, Rasul Petrus memandang Markus anak rohaninya. Bagi saya itu begitu indah. Seseorang notice hatinya, seseorang notice perbuatannya, seseorang notice itu tahu ya tentang kesetiaannya. Markus dinotis oleh Petrus. Sebuah perjalanan panjang, tapi menghasilkan iman yang dahsyat. Kisah yang dahsyat. Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Satu hari kelak, segala hal yang kita lakukan mungkin berlelah-lelah. Mungkin kita mencapai titik persimpangan. Mungkin kita mencapai titik keraguan. Atau kita merasa kita sudah mentok. Kita sepertinya sudah berada di titik paling maksimum kita. Percayalah, lanjutkan perjalanan iman kita ini di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kadangkala sakit menggoda, kadangkala kekecewaan menggoda, kadangkala kegagalan menggoda, kadangkala nikmat dunia menggoda untuk kita cabut dari pelayanan, dari melayani orang-orang di sekitar kita. Kadangkala jabatan menggoda, kadangkala pujian menggoda. Itu yang membuat kita bisa melakukan motivasi yang salah. Tapi percayalah di saat kita kembalikan hati kita. Di saat kita mau menjadi manusia yang lebih baik. Di saat kita makin sadar bahwa ini semua tentang Tuhan saja. Akan menjadi indah. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan lakukan di dalam hidup Anda. Tapi sama seperti saya. Dalam setiap milestone hidup saya menemukan keindahan. Bagaimana Tuhan tetap memberikan reward-Nya atas segala macam kesetiaan iman pelayanan saya.
Saya yakin itu juga akan terjadi di dalam hidup Anda. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah ragu. Dan jangan pernah berhenti. Percayalah, semua yang kita lakukan, yang termotivasi hanya untuk menyenangkan Tuhan ini, satu saat akan indah, bahkan dinotis. Harapan kita dinotis oleh Tuhan. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di surga, Bapa, betul ya Tuhan. Layaknya Markus mungkin adalah kami ya Bapa. Di mana mungkin dalam pelayanan kami tidak dilihat, tidak dihargai, tetapi kami mau melakukannya hanya untuk Engkau. Dan di dalam kehidupan pelayanan kami, mungkin kami jatuh. Kami tidak kompeten. Kami berdosa. Kami gagal. Kami tidak bisa melakukan yang terbaik. Kami mentok. Sepertinya tidak memenuhi ekspektasi. Tapi kami sadar ya Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau terus melakukan keputusan-keputusan bodoh. Kami mau menjadi manusia yang lebih baik. Kami naik dari satu level ke level lain, dari satu anak tangga kehidupan ke anak tangga kehidupan yang lain, agar kami bisa menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Engkau. Sehingga pada satu hari, Engkau akan mengangkat kami. Engkau bahkan bisa memuliakan kami seperti berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Kau muliakan ya Bapak. Sehingga pada satu hari kelak, semua ini akan indah. Kami teringat kisah C.S. Lewis, seorang tokoh yang maha dahsyat di abad ke-20. Pemikiran-pemikirannya yang begitu hebat. Tetapi di akhir hidupnya hanya kurang dari 30 orang yang hadir di pemakamannya. Tapi hari ini, kami tidak mengingat tentang hanya 30 orang yang menghadiri pemakamannya. Yang kami ingat adalah tulisan-tulisan, karya-karya buah pemikiran dia yang begitu dahsyat ya Bapak. Bapak, indah pada waktunya. Kami pun ingin merasakan itu ya Tuhan. Bahwa apapun yang kami lakukan, satu hari kelak Engkau melihat itu Tuhan. Dan Engkau sadar, itu indah bagimu. Hanya itu yang kami ingin panjatkan Bapak, bahwa segala pelayanan kami mau berikan kepada Engkau. Biarlah itu harum, biarlah itu indah bagimu saja. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan menyampaikan puji syukur kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.